Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh-soleha, hari ini kita akan melanjuti materi BTQ yaitu huruf sambung hijaiyah. Yang kita pelajari yaitu huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, sekarang kita akan masuk ke huruf selanjutnya. Huruf yang akan kita pelajari minggu ini masih tentang huruf hijaiyah sambung ya. Dan huruf hijaiyah minggu ini yang kita pelajari yaitu huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf, dengan lam. Masih ingat kan huruf hijaiyah sambung itu ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Sekarang huruf yang pertama kita pelajari minggu ini yaitu huruf ain dengan ghain. Nah, huruf ain dan ghain ini memiliki bentuk yang sama. Nah, yang membedakan hanya apa? Nah, huruf ghain ini memiliki titik di atas. Kalau huruf ain tidak memiliki titik di atas. Nah, dia itu pasti bentuknya sama, yang membedakan hanya titiknya. Nah, huruf ain di awal. Kalau huruf aslinya ia memiliki perut seperti ini, kalau bentuk di awal hanya kepalanya saja dan garis di belakang. Nah, ini huruf ain di awal. Ya. Nah, kalau huruf ain di tengah gimana sih, Bu? Huruf ain di tengah. Huruf ain di tengah garis terus nih, naik ke atas seperti segitiga terbalik, garis. Nah, ini huruf ain di tengah seperti segitiga terbalik ya. Kalau huruf ain di akhir, garis sama seperti segitiga terbalik dan dia memiliki perut. Nah, ini ain di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, bagaimana dengan huruf ghain? Huruf ghain memiliki bentuk yang sama seperti huruf ain. Sama seperti ini, tinggal dipindahkan, tinggal dikasih titik. Huruf ghain di awal sama, tinggal dikasih titik. Huruf ghain di tengah, segitiga terbalik, dikasih titik. Huruf ghain di akhir. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini huruf ain di awal, ghain di awal, di tengah, di akhir, dan di akhir. Sekarang selanjutnya kita akan pelajari huruf fa dengan qaf. Nah, huruf fa dengan qaf ini dia bentuknya berbeda ya, Kak. Kalau huruf qaf perutnya buncit dan di bawah garis. Kalau huruf fa perutnya dia kurus. Jadi dia bentuknya beda. Tapi ketika di awal dan di tengah dia bentuknya sama. Yang membedakan nanti hanya bentuk di akhir. Nih, sekarang kita contohkan fa di awal. Fa di awal bentuknya seperti ini. Fa di tengah, garis di depan, garis di belakang, titiknya 1. Selanjutnya fa di akhir, garis di depan, huruf asli. Nah, ini fa di awal, fa di tengah, dan fa di akhir. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf juga sama seperti fa di awal. Titiknya 2. Begitupun huruf qaf di tengah. Titiknya 2. Nah, sekarang yang di akhir. Yang di akhir itu dia ada perutnya di bawah. Kalau huruf fa perutnya kurus, kalau huruf qaf ada perutnya. Awal sama, bentuk di awal antara fa dengan qaf. Fa di tengah dengan qaf di tengah bentuknya sama. Nah, giliran fa di akhir dengan qaf di akhir bentuknya berbeda. Ini dia huruf sambungnya. Sekarang kita memasuki huruf K. Nah, kalau K ini bentuknya dia agak beda ya, Kak, dari huruf aslinya. Kan kalau huruf aslinya seperti ini. Nah, kalau huruf kaf di depan, nah ini dia kaf di awal. Bentuk kaf di awal.
Sekarang kaf di tengah. Kaf di tengah, garis di depan. Nah, ini bentuk kaf di tengah. Sama seperti yang di awal ya, tapi dia memiliki garis di depan dan di belakang. Nah, kalau kaf di akhir, kembali lagi seperti huruf asli. Kaf di awal, kaf di tengah, dan kaf di akhir. Oke, kita lanjut ke huruf lam ya. Nah, kalau huruf lam aslinya dia punya perut di bawah nih. Nah, kalau huruf lam di awal, nah dia lurus ya, nggak punya perut, ada garis di depan. Nah, kalau lam di tengah, garis di depan dan di akhir. Nah, ini lam di tengah. Kalau lam di akhir, garis dan membentuk huruf asli. Nah, ini merupakan lam di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, ini merupakan bentuk huruf hijaiyah, ain, goin, fa, qaf, kaf, dan lam. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat ya Kak. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.